Saudara-saudara, mari membuka bersama dengan saya dari Matius pasal yang ketujuh. Matius pasal yang ketujuh, saudara-saudara, saya bacakan ayat pertama hingga ayat yang kelima. Setelah dibaca, tolong Alkitabnya jangan buru-buru ditutup gitu ya, atau gawai Anda itu jangan buru-buru ditutup, saudara-saudara. Matius pasal yang ketujuh ayat 1 hingga ayat yang kelima. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara-saudara, netizen Indonesia itu luar biasa. Saya kan posting beberapa video penggalan khotbah, kalau enggak di Instagram ada di TikTok atau di YouTube. Nah, saya lupa saudara-saudara, dialog atau diskusi itu tepatnya terjadi di akun saya yang mana. Entah di Instagram atau di YouTube atau di TikTok. Tetapi saya ingat percakapannya, walaupun percakapan lewat kolom komen itu sudah berlangsung mungkin 2-3 tahun yang lalu. Jadi saya memunculkan video penggalan dari khotbah saya, lalu ada yang mereply dan berkata, nah benar ini, baru ini yang diajarin Alkitab, enggak kayak pengajarannya disebutkan nama tokoh tertentu di situ, saudara-saudara. Atau kode yang merujuk ke orang tertentu. Saya sebenarnya tidak expect ada yang komen seperti itu, saudara-saudara. Tetapi kata orang, netizen di Indonesia bukan hanya maha tahu, tetapi maha benar. Dengan segala komentarnya. Tidak lama kemudian, saudara-saudara, ada yang mereply dengan berkata, kamu siapa? Gak boleh menghakimi pendeta. Kalau di perjanjian lama menghakimi nabi, ngomong yang gak benar, beruang datang loh menyergap kamu. Ada kisah itu kan memang di perjanjian lama gitu ya. Nah, lalu kemudian mereka berdua lah ini saudara-saudara yang berdialog, saling menjawab dengan nada yang kadang sudah tidak menyenangkan, tetapi intinya yang satu berkata, gak boleh kamu menghakimi. Kamu ini siapa? Apalagi yang dihakimi hamba Tuhan yang konon katanya dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi yang satu berkata, ya kalau kita gak menghakimi dari mana kita tahu benar atau salah? Kan gak semua hamba Tuhan yang ngaku hamba Tuhan, betul-betul hamba Tuhan. Saudara tahu nggak sih sebenarnya kalau saya sebagai content creator gitu ya, saya itu senang dengan semua perdebatan itu gitu ya. Karena meningkatkan traffic, engagement. Ujung-ujungnya meningkatkan kalau pakai Google Ads, meningkatkan pendapatan melalui Google Ads itu. Makanya Anda nggak heran ada banyak content creator buat konten yang membuat orang emosi, membuat orang jari-jarinya itu lebih cepat dari mulutnya gitu ya. Sebenarnya kita udah masuk perangkap mereka sih, karena mereka sering dan senang dengan traffic itu. Tetapi yang gak enak dari diskusi itu adalah di akhir dari perdebatan komen, reply yang panjang. Ada yang nulis gini, ayo kita tanya Pak WP. Saya sendiri udah lupa update konten khotbah yang mana gitu. Tetapi dari percakapan itu saya menangkap saudara-saudara, setidaknya ada dua belah pihak. Yang satu berkata, kita ini gak boleh loh menilai dan menghakimi. Yang satu berkata, kalau kita gak menilai, kita gak menghakimi, dari mana kita tahu ini salah atau benar?
Jadi menurut Anda, saudara-saudara, bolehkah kita menilai atau kita menghakimi? Ada yang mengatakan menilai boleh, tetapi menghakimi enggak boleh. Lebih doni apa rek? Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini, kita mendapatkan kesan yang kental di ayat yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah lo gak boleh kan menjatuhkan penghakiman seperti seorang hakim yang menggedok palu dan mengatakan ini baik, ini buruk, ini bersalah, ini tidak. Gak boleh kan? Kenapa? Karena setiap orang yang menghakimi juga suatu kali akan dihakimi oleh orang yang lain. Kamu yang berkata ini salah, ini benar. Di mata orang lain kamu juga dihakimi ini salah, ini benar. Makanya jangan menghakimi supaya tidak dihakimi. Bunyi ayatnya kan jelas. Tapi tunggu dulu saudara-saudara, ini alasan kenapa saya meminta Anda, Alkitab Anda tetap terbuka atau gawe Anda tetap terbuka di ayat ini. Segera setelah ayat 1 sampai 5 ada peringatan di ayat 6 sampai di ayat yang ke-6 bunyinya begini. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Mantep ngomongnya. Supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya lalu berbalik mengoyak kamu. Teks ini kan tidak mungkin berbicara harafiah. Jangan memberi barang yang kudus kepada anjing. Anjing binatang harafiah itu kan gak mungkin. Sejak kapan orang memberi sesuatu kepada anjing selain makanan? Sejak kapan ada orang yang melemparkan mutiara kepada babi? Babi gak dilempari, babi dinikmati. Kita ngerti yang dimaksud tidak harafiah. Tetapi ada orang-orang dengan kualitas karakter seperti anjing. Ada orang-orang dengan kualitas karakter seperti babi. Dan jangan memberi kepada mereka sesuatu yang kudus dan berharga. Loh ini kan sudah penghakiman, ini sudah penilaian kan. Orang kayak apa Pak yang karakternya seperti anjing, saya ngomongnya lebih normal. Orang seperti apa Pak yang karakternya seperti babi? Loh ayat di atasnya bilang jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Yang ini, oh jelas orang seperti ini seperti anjing, orang seperti ini seperti babi. Sampai di sini barangkali mungkin kita bisa berkata kok bisa sebegitu kontradiktifnya ya Pak. Yang satu bilang jangan menghakimi, kemudian dia ngomong jangan kasih yang berharga kepada anjing dan babi. Inkonsisten, kontradiktif persis mantan saya kalau ngomong Pak. Nah mari kita cermati saudara-saudara. Penghakiman seperti apa yang tidak diizinkan. Penghakiman seperti apa yang harus dilakukan justru di dalam kehidupan ini. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui. Mari kita tingkatkan pemahaman kita dengan 4 kata Yunani hari ini ya. Ya setidaknya Anda tahu saya pernah kuliah teologi lah. Mengapa kamu melihat selumbar? Kata selumbar dalam bagian ini adalah karpos. Saudara mengerti? Karpos. Karpos itu adalah serpihan rambut, serpihan kayu, serpihan benda yang membuat mata kita dalam bahasa Yunani kelilipan. Ngerti ya? Masuk ke mata. Karpos itu potongan apapun yang membuat mata kelilipan. Oke, kalau gitu size-nya besar atau kecil? Kecil atau sangat kecil? Sangat kecil. Terlihat atau tidak? Kalau teman Anda berkata, dari jarak sini saya ke Penatua Veneza ya. Penatua Veneza, mata saya kelilipan. Kemudian Penatua Veneza berkata dari situ, Pak, itu serpihan kayu.
Langsung saya berlutut menyembah sakti. Kalau mau ngelihat yang membuat orang kelilipan, kemasukan sesuatu di mata harus dekat atau jauh. Dan kalau dia harus dekat, ngelihatnya lama atau pelan? Lama atau cepat? Lama kan? Dekat atau jauh? Dekat. Ini suatu kali kami rapat nih urusan multimedia nih, cowok semua. Dan ada satu perempuan yang pakai bulu mata palsu magnetik. Sekarang itu ada yang manual, ada yang magnetik. Tahu yang tinggal celp gitu ya, yang bulu matanya itu bergelombang seperti perjalanan cinta Anda itu. Nah suatu kali ketika kita lagi rapat nih bahas tentang konten tertentu nih. Dia berkata, aduh sakit mataku kelilipan gitu ya. Kelilipan apa? Bulu matanya rontok masuk. Tolong lihat, tolong ambil, tolong tiup. Ini cowok-cowok semua sudah beristri dan mereka setia dengan pasangan. Nggak mau, soalnya kalau harus ngeliat kan harus deket gini kan. Harus gini, ini kayak memberi nafas buatan aja ya. Terus akhirnya dibilang, kalian jahat semua, ini sakit, benar-benar sakit. Terus dia lari, cucu wajahnya. Kita nggak mungkin ngeluarin benda tahu yang buat kelilipan, kalau tidak deket banget. Udah deket aja nggak kelihatan kok. Udah mata ditempelin mata pun juga belum tentu kelihatan. Mesti bawa mikroskop mungkin. Nah itu karpos. Mengapa engkau melihat selumbar sesuatu hal yang sangat kecil yang membuat mata kelilipan di mata saudaramu, sedangkan balok, kata Yunani kita yang kedua, dokos, bukan dekos, dokos. Itu balok yang menjadi tiang penyangga bangunan. Kalau di sini, ini di bawah Anda lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mengapa engkau melihat selumbar karpos di mata temanmu, sedangkan ada balok yang gede banget di matamu sendiri, tidak engkau ketahui. Ini kalau kategori humor, satir atau dark humor. Kamu dengan cepat bisa ngelihat ada selumbar di mata orang lain tapi balok segede matamu itu, di depan matamu itu gak ketok. Dan permainan kata ini menjadi lebih indah di dalam kosakata Yunani ketiga yang kita pelajari. Kata yang digunakan, mengapakah engkau melihat selumbar? Melihat selumbar, kata yang digunakan adalah blepo. Melihat yang sekilas. Melihat yang sekilas itu seperti Anda jalan-jalan mengamati situasi di kota baru, Anda ngelihat kafenya mahal, nggak mampu Anda bayar dengan uang bulanan Anda ngelihatnya sekilas. Itu ada kafe bagus, udah tahu mahal gitu. Sekilas dan cepat. Jadi mengapakah engkau melihat selumbar di mata orang lain dengan sekilas, cepat dan tahu itu karpos, itu ada yang enggak benar. Sedangkan balok atau dokos, kata yang digunakan, kata Yunani kita yang keempat adalah kata neo. Kata neo itu pay attention. Seperti Anda ngelihat saya terus. Mari kita pakai di dalam ayat ini. Mengapa engkau melihat dengan cepat? Ada selumbar, ada karpos, ada sesuatu yang membuat temanmu kelilipan. Kamu bisa tahu dengan cepat. Tetapi engkau tidak dapat melihat dengan cermat bahwa ada balok gede di depan matamu.
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, ayat yang keempat, biarkanlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu. Sedangkan ada balok di dalam matamu. Tuh saya bayangin ya, Tuhan Yesus itu kan sosok yang anak-anak pun datang mendekat kepadanya. Enggak mungkin dia gahar, menakutkan. Anak-anak itu dekat dengan orang yang menyenangkan, orang yang bisa bikin humor, yang bisa dekat sama mereka. Saya bayangkan ketika Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini, tuh pasti murid-muridnya udah ketawa ngakak tuh. Dan mereka akan bilang, gak mungkin, bener Yesus, gak mungkin. Gimana orang bisa mengenali dengan cepat itu? Apa yang membuat orang kelilipan, di matanya sendiri ada balok segede itu. Gak mungkin. Bagaimana juga bisa menolong untuk mengeluarkan selumbar itu? Ya gak mungkin, balok di depan matanya gede banget kok. Itu beneran kalau balok segitu taruh depan mata saya akan jungkel gini terus. Berjalan terbalik terus. Dan kesimpulan Yesus di ayat yang kelima, hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Konklusi pertama, jangan melakukan penghakiman dengan terlalu cepat. Seperti sekilas melihat. Lalu berkata, ini pasti begini. Dan seringkali kita jatuh kepada kesalahan ini. Penghakiman kita kecepatan. Kenapa penghakiman kita kecepatan? Karena kita udah punya perspektif buruk terhadap orang tertentu. Tuh ya teman saya lapor gini, Pak WP tahu Pak X? Tahu. Kemarin saya lihat Pak X, Pak, di depan hotel ini. Dia peluk seorang anak remaja. Pak X itu udah bau tanah 60 sekian, dekat Adiasa. Yang dipeluk itu Pak anak-anak, ya SMA mahasiswi gitu loh Pak. Di hotel ini Pak WP ngerti lah itu hotel untuk apa. Saya nggak ngerti. Tak kasih tahu ya Pak itu hotel untuk ini. Bapak nggak percaya ini potretnya dari belakang. Anda tahu nggak saudara-saudara, ketika dia ngirim potret dari belakang entah dia dapat dari mana itu. Saya langsung ketawa. Yang kotor itu bukan Pak X, yang kotor itu pikiranmu. Ini Pak X benar memeluk seorang gadis remaja. Tetapi yang di sini yang gambarmu cuma separuh itu Ibu X dan sebelahnya lagi pasti anaknya. Itu dia jemput anaknya yang lama sekolah di luar negeri sejak SMP. Saya kenal keluarga Pak X dengan baik. Nah ketika saya memberikan penjelasan itu jawabannya apa? Dikasih tahu enggak percaya. Pak X itu bukan orang sebaik yang di mata Bapak. Penghakiman yang terlalu cepat dengan konklusi negatif, perhatikan kata-kata saya, seringkali lebih mencerminkan siapa diri kita daripada yang kita lihat. Jadi menghakimi boleh, menilai silahkan, tetapi jangan terlalu cepat. Penilaian negatif yang terlalu cepat lebih menunjukkan kualitas kita daripada realita yang sebenarnya. Lagi di kafe, jendela, kota Bandung. Cuaca mendung. Salah satu tempat ngafe di Indonesia yang enak tuh di Bandung. Beneran. Cuacanya enak, kopinya enak, dengan view Jalan Braga yang Anda bisa lihat dan nikmati dari jendela. Kalau nggak ada merek tuh kayak Anda di luar negeri, kayak di Afghanistan gitulah.
Keren banget. Terus teman datang gitu, duduk bertiga. Bro lihat tuh, orang tuh yang duduk di motor pindah-pindah tuh maling tuh. Teman saya bilang, tukang parkir. Maling. Tukang parkir. Gue udah lama di sini, gue tahu dia tukang parkir. Gue datang terus di kafe ini. Teman yang datang bilang, percayalah itu maling. Saya bilang ini penduduk asli sudah bilang. Dan kamu masih bilang, itu maling. Gimana? Dia ketawa lalu bilang, saya dulu waktu masih maling motor juga kayak dia, Pak. Ingat, penghakiman yang terlalu cepat lebih menunjukkan siapa diri kita daripada kenyataannya. Ya akhirnya mereka berdebat tuh. Saya nggak bisa nikmati keindahan Braga yang tentu nggak mirip Afghanistan, lebih mirip Boston sebenarnya. Yang kedua, jangan menghakimi, yang pertama tadi terlalu cepat kan. Tetapi yang kedua, jangan melulu menghakimi dan menilai sehingga tidak ada ruang untuk memeriksa diri. Jadi tugas utama yang ingin Yesus sampaikan kepada kita adalah kita ini seumpama orang yang punya balok di mata kita gitu loh. Kita ini punya problem dengan diri kita. Kita ini enggak sempurna. Kita ini banyak dosa dan kesalahan. Kita ini banyak pergumulan. Kita ini enggak pernah dipanggil untuk mengatakan seolah-olah balok itu sudah enggak ada. Dan saya berdiri sebagai hakim, ini enggak beres, itu enggak beres, itu enggak beres, enggak beres, enggak beres, enggak beres, enggak beres. Semua enggak beres kecuali saya. Pernah punya teman yang kayak gini enggak saudara-saudara? Pak, saya keluar dari kampus itu dosennya enggak beres, mahasiswinya enggak beres, penjaga parkirnya juga enggak beres, sistemnya enggak beres, itunya enggak beres, enggak beres, enggak beres. Saya keluar dari situ, Pak. Lalu kamu ingin mengatakan kamu yang paling beres gitu? Sini lihat IP kamu berapa sih? Dia diam, temannya bilang, dia enggak keluar, Pak, dia di DO. IP-nya 1 terus, ndak munda. Kita ini tidak pernah dipanggil hanya untuk menjadi hakim. Kita ini dipanggil untuk memeriksa diri. Kebutuhan memeriksa diri itu begitu besar sehingga dikatakan kita seumpama punya dokos balok yang besar itu di mata kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi pemain sandiwara, kita dipanggil untuk menyadari bahwa saya juga enggak beres. Karena itu saya berikan lebih banyak effort waktu pada diri saya. Dan kalaupun saya menilai menghakimi orang lain, saya akan melakukannya dengan adil, cermat, dan tidak buru-buru. Ya, jadi Anda masih bisa berkata ini salah, ini benar. Tetapi ingat, kita tidak dipanggil melulu untuk jadi hakim. Kita dipanggil untuk memeriksa diri kita. Kita masih bisa menilai ini salah, itu benar, tetapi jangan terlalu cepat mengambil konklusi. Kita terus dipanggil untuk memeriksa diri kita. Nah, kisah ini udah beberapa kali saya kisahkan tetapi cocok untuk bagian ini. Suatu kali kami itu harus berjalan di satu tempat untuk sebuah pelatihan di mana bahkan tangan di balik ini aja nggak kelihatan warnanya. Jadi kegelapan begitu pekat, kami harus jalan sangat berhati-hati. Kami itu jalan bisa melewati jalan itu karena pemimpin kami tadi bawa semacam lentera gitu. Dan kami diminta berdiri menghadap sebelah kanan kami adalah sawah, sebelah kiri adalah sungai kecil setengah meter paling. Dan kemudian pemimpin kami membawa lentera itu ke belakang. Dan kami dapat perintah itu.
Jalan lurus sampai ujung. Kami tahu apa resikonya. Jatuh ke kanan, buk, karena itu sawah. Jatuh ke kiri, biur, karena itu sungai kecil. Jalan satu-satu sesuai dengan bunyi peluit. Jadi ketika peluit dibunyikan, rekan saya yang paling depan jalan. Hanya beberapa detik kemudian mendengar bunyi buk, berarti dia jatuh ke kanan. Sepelan-pelannya apapun kepleset jatuh. Peluit bunyi, orang kedua jalan hanya untuk mendengar beberapa detik kemudian bunyi biur. Berarti dia jatuh ke kiri. Peluit bunyi lagi, orang yang ketiga jalan dan terdengar suara buk. 1-2 detik kemudian biur. Agak hiperaktif berarti. Intinya enggak ada satupun yang enggak kotor. Tapi kami harus berjalan pelan-pelan sampai ke ujung sebuah lapangan. Dan di lapangan itu pemimpin kami datang membawa lentera yang cukup besar itu. Wah, ada teman saya, seorang perempuan bilang, wajah lu kotor loh. Situ wajahmu kotor juga, bajumu kotor. Itu apa tuh, ada binatang apa tuh yang ada di tanganmu? Anda tahu di sawah itu kadang-kadang ada binatang yang bisa nempel dan kemudian menghisap darah. Yang susah dilepaskan bahkan sampai Tuhan datang kembali itu. Oh itu loh, itu gak beres tuh, ayo. Udah panasin pisau lah, ada nyari tembakau atau daun ampas, dicampur air, diginiin supaya lepas dan yang lainnya. Dan dari tadi itu yang dia lakukan untuk kamu. Ini ya, ini bersihin, itu bersihin. Padahal dia juga ikut yang jatuh tadi. Dan saya di belakang perempuan itu rambutnya pendek sehingga saya bisa melihat karena dipakai lentera itu kan bahwa sebenarnya ada binatang yang sama di bagian leher belakangnya. Teman saya yang di sini orang Surabaya, orang Jawa Timuran juga berbicara dalam bahasa Jawa. Bro, kandanono bro. Bro kasih tahu. Gak usah lah. Kandani bro, kasih tahu. Gak usah, dia sibuk dengan orang lain. Nah karena kami ngobrol di belakangnya pakai bahasa yang dia nggak tahu, campuran Jawa Tengah, Jawa Timur, dia nanya, emang ada apa sih? Ada apa? Ada apa? Teman saya bilang, tuh WP biarin yang ngomong. Saya kan besar di Semarang, Jawa Tengah, jadi ngomongnya lebih halus. Thank you ya, kamu tadi udah ini kurang beres, tuh kurang beres, ini kurang beres. Ini ada binatang ini di tangannya, thank you ya. Aku tuh cuman mau ngomong, Westa ngomong, cepat ngomong. Iya, binatang yang kamu lihat tadi di teman ini. Pengen kenalan sama kamu. Maksudnya ada di belakang lehermu. Kalimat yang terakhir yang saya dengar sebelum dia jatuh pingsan adalah jahat kamu. Teman-teman ribut, kemudian dia sadar. Udah lepas? Belum. Jahat ya. Ketika kita sibuk banget dengan hidup orang lain. Mengangkat kita menjadi hakim atas semuanya. Kita ini gak punya waktu untuk memeriksa diri. Makanya tugas utama kita, bukannya kita tidak boleh menilai, bukannya kita tidak boleh menghakimi. Menilailah, hakimilah asal jangan terlalu cepat. Tetapi tugas utama kita adalah untuk memeriksa diri kita. Agar jangan sampai ternyata kita lebih buruk daripada orang-orang yang kita nilai atau kita hakimi. Anda tahu nggak ketika Yesus mengatakan kalimat ini, siapa yang bakal paling marah sama Yesus? Musuhnya Yesus, orang Farisi ahli Taurat. Mereka dengan segera akan langsung tahu karena selama ini mereka menunjuk. Dan Yesus mengatakan mereka munafik, pemain sandiwara.
Mereka tidak mampu mengenali balok atau dokos itu, tetapi mereka selalu bisa melihat karpos serpihan yang sangat kecil itu di dalam hidup orang lain. Yesus berkata orang-orang seperti ini munafik. Tidak pernah memeriksa diri, selalu ingat menjadi hakim bagi orang yang lain. Jadi boleh gak sih saya menghakimi? Penghakiman itu tak terhindarkan. Tapi jangan terlalu cepat. Boleh gak sih saya menilai atau menghakimi? Boleh, tetapi jangan lupa tugas utama, tugas besar itu terus memperbaiki diri. Mari kita berdoa. Tuhan, di dalam hidup ini kami akan terus membuat penilaian atau penghakiman terhadap sebuah ajaran, terhadap hidup orang lain, terhadap satu perilaku yang dilakukan. Mohon Tuhan menolong kami agar kami tidak membuatnya penghakiman, penilaian itu terlalu cepat. Sehingga lebih hanya menunjukkan siapa diri kami daripada orang yang kami nilai atau hakimi itu. Tuhan, penghakiman atau penilaian itu tak terhindarkan. Tolonglah kami agar kami tidak sibuk terus mengoreksi orang lain tetapi tidak mengeluarkan balok itu dari mata kami. Tolong kami terus bergumul dengan diri kami sendiri agar kami akhirnya juga bisa menilai dan menghakimi orang lain dengan adil. Di dalam nama Kristus kami berdoa.